Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. 2 hari blokade maritim oleh Amerika Serikat ke pelabuhan Iran, sejumlah negara Eropa tegas untuk menolak keputusan berbahaya dari Donald Trump. Iran akan menanggapi tegas tentunya blokade pelabuhan-pelabuhannya dan juga menyiapkan rute alternatif untuk kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Teheran tentunya juga menyiapkan skenario perang dengan armada laut Amerika Serikat. Sebelumnya perundingan di Islamabad, Pakistan ini gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Dan Iran juga menyebut Amerika Serikat menyampaikan tuntutan yang tidak masuk akal terkait dengan Selat Hormuz. Sementara itu Amerika Serikat juga bilang salah satu alasan gagalnya perundingan ini karena Iran yang tidak menyampaikan komitmen untuk tidak mengupayakan pembuatan senjata nuklir. Akankah kondisi ini tentunya akan membuat eskalasi semakin memanas? Apakah kesempatan di meja perundingan kedua ini akan berakhir buntu seperti halnya kesempatan pertama? Kita akan bahas tentunya di Arah Angin edisi malam hari ini di Televisi Republik Indonesia bersama saya Ardianto Wijaya. Kita ambil judul Diplomasi Buntu Amerika Serikat versus Iran. Di malam hari ini kita akan ajak diskusi sejumlah narasumber. Di sebelah kanan saya ada Mbak Aisyah Kusuma Sumantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Mbak Aisyah, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Mas Jaya. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini Mbak Aisyah. Dan di sebelah kiri saya hadir kembali Pak Dian Wirengjurit, Duta Besar Indonesia untuk Iran 2012 sampai dengan 2016. Pak Dian, selamat malam, assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam, selamat malam, salam sehat juga. Baik, terima kasih sudah hadir setelah jalan-jalan, tapi nggak sempat ke Iran kemarin ya? Nggak boleh. Tidak diperbolehkan untuk ke Iran. Oke, tapi sebelum itu nanti sebelum ke Pak Dian, saya akan langsung ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, artinya ini kan perundingan kan gagal dilakukan. Perundingan pertama yang kemarin sudah dilakukan ternyata tidak ada titik temu atau gagal menemui kebuntuan tentunya. Nah, apakah kemudian alasannya ini dikarenakan terkait dengan pengayaan nuklir uranium milik Iran sendiri atau seperti apa sebetulnya faktornya? Ya, jadi kan kita lihat bahwa di dalam perundingan ini sendiri kan ini dilaksanakan dengan adanya trust deficit atau ketidakpercayaan di antara kedua belah pihak. Pertama-tama kita harus pahami nih kenapa kemudian ada intervening variable. Kok kedua pihak ujung-ujungnya mau untuk kemudian bisa berunding gitu ya. Padahal sebenarnya apalagi Iran ya, Iran ini sering disebut Trump sebagai si keras kepala gitu ya, tidak ingin berunding gitu ya. Tapi kita bisa lihat bahwa memang Iran ini punya strategik yang secara luas ya, dia berusaha untuk menarik perangnya ke arah perang yang sifatnya adalah perang atrisi berkepanjangan gitu. Jadi sebenarnya untuk maju ke meja perundingan ini sesuatu yang sebenarnya mungkin kurang menguntungkan untuk mereka gitu dibandingkan dengan Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat di sisi lain mereka ini mencari exit ramp. Cuma memang sebelum perundingan ada beberapa hal yang membuat Iran ini pada akhirnya oke, kita akan maju ke meja perundingan karena yang pertama adalah kehancuran dari South Pars itu merupakan 85% dari penghasil produk petrokimia di Iran ya, dan itu akan menghambat sebenarnya perekonomian Iran secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah terbunuhnya sejumlah pemimpin tinggi militer Iran. Yang pertama adalah Majid Khademi, beliau merupakan pemimpin dari divisi militer intelijen ya yang ada di IRGC, dan yang kedua itu adalah pimpinan dari divisi 840 dari Quds Force. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada hambatan nih yang harus dilakukan oleh Iran. Makanya dia butuh sebenarnya untuk pause, ceasefire dan kemudian rerouting lagi. Nah, keduanya tidak akan menyerah karena untuk Iran di sini kita lihat ini adalah existential threat untuk Iran. Sementara untuk Amerika Serikat dia sebenarnya berusaha untuk mencari exit route, tetapi tidak menyerah di sini dalam artian dia akan mencari jalan keluar yang paling tidak memalukan untuk Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat ini sebenarnya setelah rugi secara strategik maupun ya secara tekanan politik gitu dari dalam negeri. Nah, ketika perundingan tersebut kita lihat trustnya sudah defisit, lalu kemudian di sini perundingan baseline-nya itu kan sebenarnya 10 poin yang sudah disebutkan oleh Iran gitu ya. Dan kemudian Amerika Serikat sudah menyetujui hal tersebut. Tetapi permasalahannya ketika ini terjadi ya, Amerika Serikat membuka tuntutan yang 15 poin yang sebelumnya sudah di-reject oleh Iran dan dibawa ke meja perundingan. Terlebih sebenarnya ada permohonan ekstra ini dari Amerika Serikat dengan proposal bahwa ketika Iran ini bisa mengabulkan tuntutan Amerika mengenai nuklir dan kemudian Selat Hormuz, maka kemudian aset luar negeri Iran sebesar sekitar 6-7 miliar USD di luar negeri, khususnya di Oman ya, itu akan dilepaskan. Tetapi kan kalau kita pikir-pikir 6-7 miliar USD itu sebenarnya tidak tersebanding dengan keuntungan jangka panjang yang bisa didapatkan Iran gitu ya, melalui penekanan di bidang militer dan ekonomi gitu. Apalagi kita tahu bahwa sebenarnya 6-7 miliar USD itu hanya sekitar setengah dari total seluruh military expenditure dari Iran per tahunnya gitu.
gitu. Makanya di sini kita lihat bahwa ada beberapa sticking point atau aspek-aspek yang sebenarnya sulit untuk dipenuhi di dalam peperangannya, di dalam negosiasi, sorry. Yang pertama adalah permasalahan Selat Hormuz ya, pengaturannya ini masih sangat ketat gitu ya, terutama Iran kan meminta bahwa perlakuan yang kemudian dilakukan di Selat Hormuz ini sama dengan apa yang dilakukan di misalnya di Panama ya, terusan Panama, terusan Suez gitu ya. Lalu kemudian juga jadi kita lihat di sini sebenarnya Iran ini berusaha untuk menekan lebih jauh kemudian keuntungan ekonominya di Selat Hormuz ya. Sementara Amerika Serikat dia menginginkan sebenarnya kalaupun Iran mengambil kontrol di sana, Amerika Serikat mau sebagian kontrol dari situ. Karena Trump mengatakan bahwa at the very least Trump akan mengikut. Jadi kayak 3 negara yang mengatur di sana. Tapi kan itu mustahil karena Trump tahu sebenarnya di sana itu bukan wilayah negaranya, tapi dia tetap memaksa untuk melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua, masalah nuklir. Nah, nuklir ini cukup menarik karena sebenarnya ada perbedaan sebenarnya reportase ya, karena sekarang kita tahu bahwa hal-hal yang kemudian dibicarakan sebenarnya kita nggak dapat informasi full gitu ya. Tetapi masalah nuklir itu ada yang bilang bahwa Amerika Serikat ini meminta Iran menunda pengayaan nuklirnya selama 20 tahun, sementara Iran hanya mengajukan 5 tahun, betul, 5 tahun. Nah ini kan menarik ya, sebenarnya sticking pointnya di sini, yang dituju oleh Amerika Serikat adalah sebenarnya Iran ini bisa, dan mereka punya banyak sekali uranium, tetapi masalahnya mereka ingin ketergantungan Iran terhadap negara-negara barat. Jadi mereka pengennya Iran, meskipun untuk tujuan damai, ini mengadakan kayak enrichment uraniumnya di negara luar, dan mengimpor kembali ke Iran. Itu kan ridiculous untuk orang Iran gitu ya. Lalu kemudian masalah konflik yang di Timur Tengah juga, termasuk di front-front yang ada di sana, termasuk diantaranya adalah Lebanon. Dan kalau Iran bilang semua front, berarti kan itu masalah Gaza juga ya, di salah satu proksinya di Hamas, lalu kemudian di Houthi, itu juga akan terpengaruh sebenarnya. Dan itu yang sebenarnya mungkin oleh Amerika Serikat agak sulit untuk dipenuhi, karena dia tahu sekutu dekatnya di situ, yang seringkali kita lupakan di dalam pembicaraan perang ini ya, yaitu Israel ya gitu ya, itu pasti memiliki tujuan-tujuan nasional yang berbeda dengan Amerika Serikat gitu ya. Israel kan merupakan main proponen dari perang ini, bahkan sebenarnya yang menginginkan perang ini terus berlanjut itu adalah Israel. Gitu. Karena dia menginginkan tadi perwujudan untuk the greater Israel, dan kemudian ada tujuan untuk bisa menjadi great power tunggal di kawasan tersebut gitu. Jadi saya rasa sejauh ini memang pembicaraannya masih sangat alot, tapi ini masih pembicaraan pertama. Jadi kita bisa mengharapkan nanti di masa depan mungkin Trump akan meminta Iran untuk kembali lagi ke meja perundingan untuk bisa membicarakan perundingan yang kedua. Oke, untuk perundingan kedua Pak Dian, artinya apakah kemudian tadi membahas terkait dengan penangguhan dari pengayaan tadi. Ada kalau Amerika Serikat tadi mengatakan 20 tahun, tapi Iran sendiri meminta 5 tahun. Bagaimana kemudian Anda menilai terkait dengan lobby-lobby ini? Kalau masalah pengayaan ditunda 20 tahun dan 5 tahun buat saya masih terlalu jauh. Masih terlalu jauh? Masih terlalu jauh, karena yang dibahas itu, maaf, saya harus klarifikasi. Kadang-kadang kita menafsirkan Trump sudah menerima 10 poin itu, makanya dijadikan dasar. Buat saya sama sekali tidak benar. Karena 15 poin yang diajukan Trump ditolak melalui 10 poin ini. Masa ditolak gagasannya terus dijadikan topik? Kan tidak mungkin. Ini hanya pembuka dialog antara orang yang selama ini susah dia kumpulkan. Nanti kita bisa cerita kenapa Pakistan. Tapi dari sini saja, buat saya jawabannya simpel kok. Amerika cuma bilang 10 poin. Ya udah 1, 2, 3, 4, 5 saya nggak setuju. Titik, itulah buntu. Karena memang sudah dasarnya sudah penolakan terhadap 15 poinnya dia. Masa dia mau terima jadi dasar pembicaraan? Tidak mungkin. Nah yang terjadi adalah kenapa buntu? Dari awal ini hanya membuka jalan. Pakistan ini dipercaya membuka jalan, ketemu dulu nomor 1. Itu sudah indikasi mereka mau dialog. Meskipun pada akhirnya buntu juga ya untuk yang pertama ini. Tapi untuk membuka itu tadi. Tolong diingat, dalam diplomasi hal seperti ini amat sangat biasa. Amat sangat biasa, oke. Jadi bukan hal yang istimewa. Karena disitulah mulai dicari celah. Disitulah nanti si Pakistan mungkin akan membutuhkan tambahan amunisi dari negara lain yang akan terlibat. Buat saya tidak cukup Pakistan, selama ini kan juga Turki, Mesir, dan Arab Saudi sendiri, 4 serangkai itu sudah mulai proses ini. Untuk tambahan-tambahan dari negara-negara selain juga negara-negara lain yang sekarang bisa diperkirakan akan masuk, seperti sudah disebut Trump, bahwa proses ini pun dia terima kasih sama Cina. Saya membayangkan Cina pasti akan masuk berikutnya. Seperti JCPOA, ketika pada awalnya alot benar, tapi begitu Uni Eropa masuk, baru mulai terbuka jalan itu. Kenapa Uni Eropa masuk? Uni Eropa bisa memainkan peran
sebagai negara yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat Iran yang selama sanksi ini sangat menderita. Sementara aspek politiknya ada di tangan negara anggota tetap yang 5 itu. Kan semua terlibat nih, ditambah Uni Eropa yang diwakili Jerman. Makanya semua aspek itu bisa mulai dicari titik temunya. Dan ternyata sebenarnya poin-poin itu antara lain adalah 15 poinnya Trump sama 10 poinnya. Itu selesai sudah waktu itu. Tapi berantakan lagi gara-gara ya udahlah orang aneh ini yang masuk jadi pemimpin Amerika. Batal semua. Yang saya mau bilang satu lagi begini. Tolong diperhatikan juga bahwa gencatan senjata sekarang itu buat saya bukan asal-asalan ini aja ya, asal-asalannya Trump. Tapi dalam hal ini pemikir atau di belakangnya dia itu, ini gambarannya jelas kok. Ketika perang 12 hari, mereka terkaget-kaget ternyata Iran bukan hanya bisa bertahan tapi bisa membalas. Makanya tanpa AIU mereka memulai, tanpa AIU pula mereka hentikan. Tidak ada kabar, tiba-tiba menyerang lagi. Dalam 4 minggu kita selesaikan, tidak juga. Panik. Kepanikan itu diwujudkan dalam bentuk apa? Memberikan tawaran gencatan senjata. Coba perhatikan, menjelang gencatan senjata ini saja Israel sudah tidak ikut-ikutan. Sebagian besar Amerika tambah beberapa negara Arab. Artinya apa? Gencatan senjata ini memang digunakan untuk konsolidasi. Kenapa? Karena ketika dilakukan perang kemarin yang lebih banyak di Matra Dirgantara, udara, kan kelabakan. Dipaksa pun Iran belum mengeluarkan segala kemampuannya. Kalau dipaksakan juga bayangkan satu rudal Patriot bisa dijatuhkan oleh satu drone yang cuma $20.000. Sementara ini $4 juta tuh satu. Kelabakan di udara dia mau coba cara lain. Makanya konsolidasi ini digunakan mendatangkan kapal-kapal memindahkan dari Mediterania Laut Tengah itu tidak bisa lewat Suez karena dijaga sama Houthi di Bab el Mandeb, dia putar. Itu membutuhkan waktu tuh. Makanya jadi ini upaya buying time dari Amerika Serikat begitu? Untuk mengalihkan matranya dari laut dari udara ke maritim laut. Ya, laut. Makanya diperkuat tuh di depannya. Tapi untuk mencegah kapal yang keluar dari Teluk Persia melalui Hormuz, buat saya gegabah kalau berani mencegah minyak yang dipesan oleh Cina misalnya. Selama perang ini saja jumlah kapal yang disebutkan sudah terlalu membesar-besarkan. Katanya 2.000 kapal di sana padahal cuma 200-an kok. Selama perang saja masih banyak yang lolos. Apalagi yang buat Korea, Jepang. Karena teman-temannya Amerika sendiri tapi terutama buat Cina. Nah sekarang tinggal tidak banyak, mungkin 100-an. Tapi narasinya lagi memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran katanya. Loh, Iran selama ini disanksi nggak boleh jual minyak kok pelabuhannya mau diblokade apa? Ya nggak ada kapal yang tanker yang di sana lah gitu loh. Yang ada orang beli dari Saudi, dari Kuwait segala macam mau keluar itu teman-temannya sendiri yang jual. Mau diblokade dia? Ya nggak akan. Dia mungkin mau mengamankan, tapi sebelum sampai lepas dari Selat Hormuz yang sudah dilarang sama Iran dulu. Memainkan kartu-kartu di laut, Iran juga tidak bisa dipandang remeh. Dia siap selain udara yang kuat, di laut dia juga bisa mengimbangi Amerika. Oke, Mbak Isa, itu tadi yang diungkapkan oleh Pak Dian, artinya Iran juga jangan-jangan kuat juga di maritim untuk kemudian mengerahkan berbagai upaya kemudian ketika nanti perang akan pecah begitu atau serang-serangan ini. Bagaimana kemudian Anda melihat sendiri terkait dengan kesiapan dari Iran sendiri untuk kemudian jika terjadi serangan-serangan di maritim sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, Iran ini kan sudah lama sebenarnya mengancam untuk menutup Selat Hormuz. Jadi sebenarnya setiap kali terjadi perang, termasuk misalnya di perang tahun 2025 kemarin kan ancaman utamanya adalah Selat Hormuz akan saya tutup. Itu karena Iran tahu sebenarnya itu merupakan salah satu daya tekan utama yang dimiliki oleh Iran di dalam perang non konvensional gitu. Jadi Iran yang tadinya hanya menguasai sekitar 4% dari total perdagangan minyak dunia, bayangkan sekarang menguasai sekitar 20%. Dan dia bisa mengatur siapa saja yang keluar
dari Iran, ya dari Teluk Selat Hormuz, dan siapa saja yang tidak, gitu ya. Dan sekarang tekanannya spesifik mengarah ke arah Amerika Serikat dan Israel, gitu, serta negara-negara tentu saja ya aliansinya. Nah kita lihat di sini sebenarnya Iran ini kan membangun kekuatannya berdasarkan pertama, ini adalah kekuatan dari misilnya, program misil Iran. Ini banyak sekali kemudian misil yang diproduksi. Yang kita tahu sebenarnya di awal-awal pertempuran itu ya, yang dikeluarkan itu baru misil-misil lama dari tahun 70-an sebenarnya. Nah sekarang baru dikeluarkanlah itu supersonik dan hypersonic dan ditembakkan secara berkala. Lalu yang kedua, saya kira di sini drones Iran itu jangan dianggap remeh ya. Jadi dia punya kemampuan swarming, drone-drone kecil tersebut gitu. Nah yang ketiga saya kira meskipun Amerika Serikat mengklaim sudah menghancurkan sekitar 30-40% dari total ya armada laut dan udara Iran gitu ya. Kita lihat di sini sebenarnya kekuatan udara dan kekuatan laut itu kan termasuk kepada misil-misil ini. Coastal defense itu termasuk ke dalam kekuatannya gitu. Dan itu yang tidak dipertimbangkan oleh Amerika Serikat gitu ya. Nah, pertama kita lihat sekarang kan blokade itu dilakukan ya. Sekarang mereka tidak bisa keluar ya dari Selat Hormuz karena Iran kemudian melakukan pencegatan di situ. Nah, Amerika Serikat karena dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk beroperasi di laut dalam dan tidak bisa beroperasi di lautan yang sempit gitu ya. Akhirnya dia hanya nongkrong saja itu di sekitar Oman itu, Teluk Oman itu gitu ya. Nah, di sana kan ada 3 destroyer kemudian yang mangkal. Ada Tripoli, lalu kemudian ada Batan dan kemudian ada Boxer ya. Dan kemudian di situ di sebelahnya ada USS Abraham Lincoln gitu sebagai support gitu. Nah kita lihat sebenarnya di sini ketiga kapal itu sebenarnya berusaha untuk memblokade nantinya dengan menyerangkan tembakan udara. Belum lagi didukung dengan adanya tadi ya air support gitu. Tapi Iran mengetahui sebenarnya hal ini dan dia sebenarnya kan punya pangkalan-pangkalan di sekitar Selat Hormuz yang terdiri di pulau-pulaunya itu, termasuk di Pulau Qasem misalnya ya. Itu kan merupakan salah satu sebenarnya base darat Iran yang ada di sekitar Selat Hormuz itu. Yang mana ketika kemudian kapal-kapal mulai mendekat, itu serangan-serangan dari coastal defense system di sekitar situ itu akan teraktivasi gitu ya. Kemudian ada juga fast deployment boat gitu ya yang akan bisa menyerang kapal-kapal tersebut ya dan mukul balik. Apa yang dilakukan Amerika Serikat sekarang menurut saya ini sebenarnya agak konyol. Mohon maaf nih. Kenapa nih? Konyol karena begini. Amerika Serikat itu kan sekarang tujuan utamanya itu adalah sebenarnya menekan harga minyak dunia, harga energi dunia, harga minyak, harga LNG ya. Karena kita tahu ya sekarang harga minyak itu sudah sekitar 100 USD per barrel dan kemudian harga LNG pun itu naik ya. Nah, tetapi kita lihat Amerika Serikat ada alasan kenapa dia sempat menawarkan untuk melepas sanksi Iran selama 30 hari dan melepas sanksi dari minyak Rusia untuk menstabilkan harga minyak. Karena Amerika Serikat sendiri ini kan sebenarnya sangat terdesak di dalam negerinya. Bayangkan sekarang rakyat Amerika itu harus mengeluarkan lebih dari kemudian 4 USD per galonnya gitu ya. Dan kemudian untuk LNG itu lebih mahal sekitar 2 sampai 3 USD ya. Nah, itu kan menarik kalau kita lihat di sini. Kan kenaikan BBM ini tidak hanya berpengaruh di transportasi saja, tetapi kemudian sektor industri, sektor kesehatan, sektor makanan ya, food and beverages dan masih banyak lagi gitu. Dan itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Belum lagi misalnya kita bicara tentang tadi ya masalah pemilu selak nanti, di mana kemudian sekarang Senat dan kemudian Kongres itu sudah sangat keras sebenarnya sama Trump dan menuntut legitimasi dari peperangan ini gitu. Itu kan menarik ya. Baik. Ya, tapi yang menariknya, lebih menarik lagi ini kan karena juga membahas terkait dengan kesempatan perundingan kedua ini, Mbak Isa. Apakah kemudian dalam situasi seperti ini peran dari negara-negara mediator, Pakistan, belum lagi nanti yang kemudian Pak Dian katakan tadi ada beberapa negara yang kemudian nanti juga akan mengikuti peran sebagai mediator begitu. Apakah juga dibutuhkan pihak yang lebih kuat lagi? Cina tadi disebutkan, bagaimana dengan Rusia? Anda melihatnya seperti apa? Jadi begini. Baik China dan Rusia sebenarnya mereka kan sudah menyatakan bahwa mereka akan mendukung proses perdamaian di Timur Tengah. Ya, tetapi kita harus lihat sebenarnya Amerika Serikatnya mau atau tidak gitu. Karena sebenarnya untuk menjadi mediator selain menawarkan diri dan berkomitmen ya untuk bisa terlibat di dalam jangka panjang perundingan ini juga perlu ada permintaan sebenarnya dari kedua belah pihak dan consent ya dari dua belah pihak. Nah, kita lihat sebenarnya Rusia dan China ini jelas sebenarnya mendukung Iran. Ini adalah partner Iran sejak lama ya, tetapi memang tidak memiliki kerjasama yang mengikat di antara keduanya. Jadi berbeda dengan Amerika Serikat dan aliansinya. Nah sekarang saya rasa sebenarnya kan ini ada anggapan bahwa
China dan Rusia ini kan memberikan dukungan juga, tetapi bukan secara langsung, lebih ke arah dari segi geospatial intelligence dan kemudian dari signal intelligence gitu ya, untuk memberikan koordinat-koordinat titik serang kepada pasukan Iran gitu. Nah, tetapi di sisi lain kita lihat kedua negara ini sebenarnya punya keuntungan tersendiri dari peperangan ini. Keduanya sebenarnya senang karena ada vacuum of power di kawasan Indo-Pasifik dan kemudian di kawasan Eropa gitu. Di Eropa kan Rusia sedang berperang dengan Ukraina dan di Indo-Pasifik China ini sedang berusaha untuk menekankan dominasinya serta kemudian berfokus kepada isu Taiwan gitu ya. Saya kira sebenarnya keduanya akan diuntungkan dengan prolonged war gitu ya. Jadi perang yang berkepanjangan. Tetapi keduanya ini tidak mau kalau misalnya perangnya ini melebar ke kawasan mereka karena ini akan merugikan mereka. Karena itu menurut saya mungkin ya nanti ke depannya China atau Rusia akan berusaha untuk tadi mendamaikan keduanya, tetapi kemungkinan besar konfliknya tetap akan berlangsung karena tidak ada fundamental change atau hubungan relasi yang diantara Amerika Serikat atau Iran. Karena sejak awal kan regime change-nya tidak terwujud, gitu. Yang terjadi adalah mungkin ya intensity conflict, low intensity conflict di antara keduanya. Jadi tetap ada kemudian serangan-serangan secara special force ya, asasinasi, sabotase ya. Tetapi mungkin ya kita bisa melihat intensitinya berkurang. Oke, tetap ada konflik, tapi itu kemudian Cina dan juga Rusia tidak menginginkan konflik ini melebar di wilayahnya begitu. Nanti saya akan minta tanggapan juga dari Pak Dian seperti apa, dan kita juga akan bahas di segmen selanjutnya bagaimana kemudian dampak dari blokade ini yang kemudian juga masih terus dirasakan di berbagai negara di dunia terkait dengan krisis yang terjadi di Timur Tengah. Usai jeda kita akan kembali, saudara, tetaplah bersama kami.